Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan di dalam beribadah, perlu kita pahami bicara itu tentang kodrat ibadah itu ada dua. Ada dinamakan berkodrat ibadah dan ada yang dikatakan berkodrat ilmu. Nah, saya ulangi, ada yang berkodrat ibadah, ada yang berkodrat ilmu. Contohnya di dalam sholat. Sholat itu ada yang berkodrat ibadah, ada yang berkodrat ilmu. Nah, yang berkodrat ilmu itu makomnya tajalli sirullah. Nah, dan yang berkodrat ibadah makomnya tajalli Allah. Nah, kenapa begitu? Karena kalau tajalli Allah itu sifatnya kodrat. Tapi kalau umpamanya tajalli sirullah ibadah sifatnya tahmid. Nah, kalau diulang ruku itu ketiga kali berarti di sujud juga 3 kali. Makanya Al-Quran itu menghimbau ruku dan sujudlah engkau. Nah, itu ibadah. Tapi kalau berdiri dan duduk tidak ada himbauannya, karena itu rahasia yang dimiliki oleh orang-orang yang beruntung. Nah, inilah. Jadi kalau kita perlihatkan, ternyata perbuatan Allah itu adalah wusta. Wusta itu apa? Sesuatu yang dijaga di dalam salat, yaitu yang dipelihara. Mana wusta itu? Berdiri. Yang kedua duduk. Yang ketiga berdiri setelah rukuk. Nah, itu namanya wusta. Kenapa? Wusta itu kepemilikan Allah langsung yang tidak boleh dimiliki dan dianggap gerakan yang lain. Nah, itu dinamakan wusta. Jadi 2 berdiri, 1 duduk, itu namanya wusta, itu yang dijaga. Nah, peliharalah salatmu, ya lebih diutamakan adalah salat wusta. Maka dalam hal ini sama seperti berdiri, Allah fil awalun, duduk mengakhiri salat, Allah fil akhirun. Artinya Allah yang bersifat awal, Allah yang bersifat akhir. Makanya dia wusta. Ya. Nah, jadi kalau la ilaha illallah maka makom berdiri. Jadi Muhammad Rasulullah ini makom duduk atau tumbadil. Kenapa? Karena diri sir Allah yang berdiri itu telah menyatu dengan Muhammad di dalam kodrat Nabi. Nah, itulah dia duduk.
dia berkodrat Nabi, itu namanya tumbadil. Makanya duduk akhir itu tumbadil. Nah, buktinya apa? Waktu batin bilah mendatangi kodrat itu untuk menerima 3 perintah. Makanya kalau solat itu perintah Allah, apa yang perintahnya? Perintahnya ada pada duduk tadi. Apa? Diperintahkan kepada assalamu alayka ayuhan nabiyun warahmatullah tadi. Inilah kodrat Allah yang berkodrat Nabi. Nah, ini yang tumbadil, dari berdiri ke duduk. Aku dizahirkan untuk menyembah alif lam mim. Nah, dia di situ berkodrat Muhammad, berkodrat Nabi, tapi tidak bernama kodrat Muhammad, tapi kodratnya Nabi. Maka dikatakan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Yang datanglah batin bilah menemuinya. Nah, inilah wujud aftar tadi. Maka dia diperintahkan menerima, menjalankan 3 perintah. Pertama, at-tahiyatul, hadapkan, tolong hadapkan wajahku. Nah, yang kedua, mubarakatul, perlihatkan bentuk kita, bentuk wujud kita. Ini namanya mubarakah. Ini mim bulat kepala, ha dada kaki, mim perut dal kaki, itu namanya maujud. Nah, ini tolong perlihatkan. Itu yang dinamakan mubarakah. Jadi mubarakah itu tubuh yang wujud bentuk yang bisa menolong orang, rumah Allah yang bisa membantu sesama. Ini namanya mubarakah. Nah, yang ketiga, thayyibatulillah. Nah, sampaikan ketuhananku kepada mereka. Nah, inilah hayat hidup. Maka inilah yang kita salamkan ke kanan tadi. Menerima perintah disampaikan. Nah, sebelum kita salam, kita akan menyampaikan la ilaha illallah, melihat ke hati, ke kolbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati, ya Rahman. Bayangkan yang 3 perintahnya tadi. Nah, begitu juga ke kiri, dibaca dulu Muhammad Rasulullah ke kolbi, baru kita berangkatkan lagi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumnya itu sudah sampai, kepala kita mengarah. Jangan kumnya di kolbi. Nah, ingat, jangan salah ya. Kumnya itu assalamualaikum. Nah, berarti sudah sampai. Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu jamaah, inilah yang dikatakan salawat ya. Ini yang dikatakan salawatil. Kenapa? Karena alif yang wujud pada berdiri ini bersalawat kepada duduknya, berkodrat Muhammad. Ini yang dikatakan bersalawatil tadi. Makanya kalau kita melihat daripada dasar kajian ini, berdiri ini adalah kepemilikan Allah yang bernama Qanitin ya, yang bernama Qanitin. Maka pedomannya kepada surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, di situ dikatakan hafizu ala salawati was salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Artinya apa? Di sini kita peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah. Nah, ini dalam solatmu dengan kusuk. Berdirilah untuk Allah dengan kusuk. Nah, itu namanya khanitin. Jadi kita itu tidak boleh lagi merasa ada Muhammad, merasa ada apa? Di situ nur, nurullah. Rohani, ruhaniyah, dan rabbani, rabbaniyah, itu sudah milik Allah semua. Jadi tidak lagi kepemilikan yang lain. Begitu kita pindah ke duduk, itu sudah tajalli Muhammad. Jadi bukan tajalli Allah. Setelah duduk, Rasulullah, Muhammad Rasulullah, jadi kodrat sirnya Allah tadi sudah mewujud sebagai hayat oleh Muhammad, yaitu berupa wujud Nabi. Jadi kalau kodrat Allah menjadi kodrat Nabi, itu namanya salawati, bersalawat dia, salawati. Nah, itu yang dikatakan Al-Baqarah ayat 238 tadi, bahwasanya hafizu alas salawati. Alas itu duduk ya, jadi salas salawati. Jadi dia berpindah menjadi kodrat Nabi untuk menyampaikan amanahnya, yaitu amanah batin bilah tadi. Kalau masalah rohani atau dikatakan si wujud an, dia terus sudah tenggelam kepada wujud.
yang mana wujud itu bernama batin billah yang akan berhadapan dengan si wujud an. Inilah al-haqullah, dia menghadap kepada batin bilahnya Allah, masuk dalam titik wujud yang dipilih, yang ada di dalam ruang sukun tadi. Dia sudah di situ, tinggal di luar yang dinamakan sifat tumbadil. Nah, tumbadil itu apa? Menyatu sifat Tuhan berwujud Nabi, itu namanya tumbadil. Nah, itulah yang duduk. Nah, kehidupan itu dinamakan kehidupan Ibrahimah. Bukan Nabi Ibrahim, tapi Ibrahimah, kehidupan rahasia Allah. Nah, gitu. Ya jamaah. Jadi kita sudah paham. Jadi kalau dulu kita belajar sebelum salam ke kanan itu innani izzatullah, assalamualaikum warahmatullah, innani sifatullah, assalamualaikum. Sekarang kita naik tingkat la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat itu, tingkatkan pengetahuan sholat kita. Itu yang pertama. Insya Allah grup 5 awal kenaikan kaji sekarang, ya, awal kenaikan kaji sekarang. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita wirid, zikirkan, kalau syarat utama bertuhan itu kodrat Allah yang paling terjaga, yang tidak ada di Asmaul Husna, itu dinamakan kesucian. Subhanallah. Kalau ruang subhanallah, kodrat kesucian ini belum terjadi dan belum bertajali di dalam diri kita, maka jangan harap semua apa yang kita lakukan, makrifat apapun yang kita sampaikan kepada Allah akan sampai ke aras Allah. Tidak akan pernah terjadi, termasuk doa. Maka malam ini kita akan belajar bagaimana membersihkan kodrat Allah ini secara total, ya. Bagaimana membersihkan kodrat Allah ini secara total sampai merasuk kepada sekalian alam dan mengisi segala rongga diri. Karena ini adalah bententuan zikir tasbih yang sangat dalam. Ya, kita lihat kenapa kita diwajibkan menzikirkan 4 lubang makom bismillah itu. 4 lubang dalam bismillah itu. Kenapa? Di situ ada 4 makom. Ada makom batin, ada makom zat, ada makom nur, dan ada makom wujud. Jadi kalau di sini kita sudah paham, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini akan jadi kita lakukan, yaitu zikir tasbih mewujud sekalian alam, mensucikan sekalian alam. Nah, ini harus benar-benar disimak dengan baik para jemaah sekalian. Jadi dengan adanya 4 kodrat tersebut, bagaimana cara menzikirkan Buya supaya semuanya bisa suci, sehingga kita belajar cepat nyambung, kita beribadah cepat sampai, dan kita terjaga karena kekuatan kesucian Allah, dan mustajab semua ilmu karena tingkat kesucian Allah. Jadi kalau pernah kita belajar taharah qalbi itu baru 1. Tetapi dalam tasbih ini menjadi zikrullah. Kenapa? Ini bersifat zikir yang bersifat takarub, yaitu zikir yang bergerak. Ya, ingat. Jadi kita harus kenal dulu yang 4 ini kalau belajar. Apa yang 4? Subhanallah itu apa? Alhamdulillah itu apa? La ilaha illallah itu apa? Allahu akbar itu apa? Kalau kita nggak tahu bagaimana cara menjalankannya, betul nggak? Nah, bagaimana kita mau menjalankan kalau kita tidak bisa memandang yang 4 ini? Nah, jadi ingat, dikala kita membaca subhanallah di dalam hati, kita melihat ke kolbi kita. Subhanallah adalah saripati nurullah Nur Muhammad, disebut dengan air subah. Air subah ini adalah air sucinya Allah, melebihi Al-Kausar daripada air Zam-Zam. Ya, ini namakan air subah, air saripati nurullah Nur Muhammad.
Subhanallah, kita lihat di dalam kolbi, ya. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ini apa? Batin atau air suci ini kita naikkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah zatnya, batinnya. Zat batin tadi bergerak menuju makni kita ini. Makni kita ini, lihat ini makni kita, ya. Di makni ini ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, betul begitu? Nah, itu kan nur semua itu, ya. Yang 7 itu nur semua itu, yang makni ini. Jadi begitu dia air itu sampai ke kening, maka kita lelehkan, kita siramkan ke seluruh tubuh, masuk ke dalam kulit ini dengan la ilaha illallah. Air subah bening seperti air embun di atas rumput di pagi hari tadi, meleleh semua, masuk ke dalam ujung-ujung kuku sampai mentok di ujung jari tangan, di ujung jari kaki, seluruh kulit. La ilaha illallah. Tarik nafasmu, baru di situ Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar, yang ada di situ hanya air bening dan air embun tadi, berluput seperti orang duduk di kala itu, bersih. Tetapi ternyata itu adalah wujud ayan karajiah dan ayan sabitah. Itu wujud an dan si wujud am tadi hilang, tidak ada lagi yang berbentuk di situ, melainkan kodrat air subah itu yang meliputi sekalian alam. Kita hilang di situ di saat Allahu Akbar. Tidak ada, ya. Nah, tidak ada kita di situ, hilang. Nah, barang siapa yang bisa menghilang di situ, melihat sesaat, yang bisa menjadikan dengan iktikad yakin, maka kesucian Allah itu sudah terjadi. Begitu mata dibuka, maka terlihatlah jasad kita. Seperti itulah dilakukan terus menerus sehingga kesucian Allah ini benar-benar meliputi sekalian alam dan mengisi sekalian rongga. Ingat, itu harus dikerjakan dan wajib dilaksanakan. Baik, kita bahas di muzakarah. Kita mulai melakukan muzakarah. Saya takbirkan muzakarahnya, jamaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaahnya. Terima kasih Buya telah memberikan waktu untuk musakarah. Pada kesempatan penanya pertama kepada Pak Samsu, dipersilakan Pak Samsu. Mikrofonnya Pak. Pak Samsu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan, Buya, ketika kita di saat mana kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ya. Mohon tunjuk, Buya. Di saat membaca subhanallah, kita menatap ke air embun yang suci yang ada dalam kolbi kita. Subhanallah walhamdulillah, dia bergerak naik menuju kening kita. La ilaha illallah, dia lebur menutupi diri kita, air suci embun pagi hari itu, air subah. Allahu Akbar, kamu hilang di situ, yang ada hanya si wujud an dan am yang terlihat, ayan kerajiah, ayan sabitah, hilang, tidak memiliki apapun melainkan wujud kesucian Allah semata.
Subhana Allah, sesungguhnya yang suci itu adalah aku. Nah disitulah dia yang tidak terlihat oleh umat, dia duduk dalam bentuk air suci yang sangat indah. Itu paham? Insyaallah Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua pada Bapak Abdurrahman, dipersilakan Bapak Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buya, ini dalam mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ini, apa kita harus melakukan salat sunat dulu? Atau Iya. bagaimana Buya? Kalau memang kita ingin melakukan dengan baik, lakukan dengan salat sunat hajat. Semuanya memang diwakili oleh sunat hajat. Nah tetapi dikala kamu tidak memiliki waktu untuk itu, dimanapun akan bisa terjadi, baik dengan menghadapi musuh, baik dalam menghadapi makhluk apapun, baik menghadapi apapun bentuknya. Kalau sudah hilang kamu dalam kondisi suatu zat Allah yang maha suci, disitulah dikatakan oleh Allah, arti keduanya muncul, subhana, sesungguhnya saya Allah. Nah itu kamu pegang amanah saya, ya. Nah itu insya Allah paham. Ya Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Untuk saya bertanya pada Buya. Iya silakan, silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu diamalkan setiap subuh, itu kan di hadis ada lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya Iya. siapa? Ya kita jangan lari ke amaliyah ya. Kalau lari kamu naik ke amaliyah, subuh itu itu zat ya. Zat sir usir, jadi jauh di bawah dia itu. Ini sudah menuju ke tingkat ketunggalan Allah ya. Kalau di subuh dia subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdih ya, itu. Jadi jangan dilarikan ke amaliyah dulu, tetap bertahan dalam kodrat dulu ya. Nah itu kalau itu amaliyah namanya. Karena subuh itu semulia-mulianya subuh, kalau zikir setelah subuh itu batal. Ya, zikir setelah sholat subuh itu batal, tidak ada yang berlaku, kan gitu. Jadi jangan digantungkan ke amaliyah yang pakai ada batalnya, paham? Ya baik. Penanya selanjutnya. Oh iya, silakan. Nih banyak nih, coba. Pak Udin Ujang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar nih, apa ada yang sebaiknya pakai riyadah dulu ya Buya? Iya betul. Jadi biar kita lebih pas, nanti diadakan riyadah. Kalau mengadakan riyadah ini jangan wuduk ya. Nah jangan wuduk. Kalau wuduk tuh bukan riyadah, sudah mujahadah dia itu, sudah perjuangan. Jadi kita jangan wuduk. Paham? Iya. Wuduk Buya ya. Iya, jangan wuduk karena kita riyadah. Kalau kita wuduk terus kita bilang riyadah, itu mempermainkan namanya ya. Gitu. Riyadah mujahadah. Nah, kalau kita wuduk berarti sudah mujahadah. Umpamanya kamu sudah yakin nih, insya Allah nih, wuduk langsung. Nah, wuduk baru mainkan. Gagal, mainkan lagi. Itu sudah mujahadah. Mujahadah itu perjuangan. Nah gitu ya. Untuk waktunya tidak ditentukan. Iya tidak ditentukan. Karena dia alam. Jadi dimanapun dia boleh.
Itu ya. Terima kasih Buya penjelasannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya selanjutnya kepada Pak Festival, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Buya, ini mau ditanyakan zikir subhanallah walhamdulillah. Zikir tasbih namanya Pak. Zikir tasbih. Dia bertasbih dengan berzikir kan beda. Tapi namanya ini zikir tasbih. Karena tasbih itu ayat. Ya, jadi boleh dizikirkan karena ada muatan hakikatnya. Ini kalau dikelompokkan Buya, apakah termasuk marifatullah, ya marifat izatullah Buya? Iya, boleh dikatakan begitu. Termasuk golongan marifatul izzatullah. Gitu. Boleh, boleh. Pertanyaan berikutnya Buya. Iya. Perbedaan marifatul izzatullah dengan marifatul Abdullah alif ini bagaimana Buya? Kalau marifatul Abdullah itu beda ya, tapi dalam tauhid tidak dipelajari. Ya. Marifat yang dipelajari dalam ilmu tauhid marifatullah, marifatul sifatullah. Ya. Marifatul izzatullah, marifatul af'alullah. Gitu. Abdullah tidak dipelajari karena itu tidak menyangkut kepada tauhid. Itu, paham? Paham Buya. Terima Insya- kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Bapak Abdurrahman, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disinggung dengan makam bismillah yang 4 tadi. Ini maksud saya penjelasannya bagaimana ini, ada hubungannya dengan bismillah tadi Buya? Kalau dalam makom bismillah dia berguna mencuci 4 yang kodrat dalam bismillah itu. Ya, tapi bukan diri. Ya, mencuci batin Allah bis. Nah, bis itu ya, ismi. Nah, itu bis itu dicuci. Ya, ada mim isminya di situ nanti itu dicuci. Nah, kedua hak makom Allah, haknya dicuci, arasnya. Nah, yang kedua, yang ketiga mim Rahman, dicuci lagi kodrat Rahman. Rahim mim, dicuci lagi kodrat rahimnya. Nah, itu dia pencuciannya ke situ. Tapi kalau dalam kodrat diri justru pernyataan Allah semata. Kalau di bismillah dia bukan pernyataan Allah semata, karena ada rahim, ada rahman. Rahim si wujud am, rahman si wujud an. Ya. Bismillah bis wujud. Ya, jadi tidak satu dia. Kalau ini pernyataan aftarnya Allah subhana Allah. Nah, gitu, beda. Ya, jadi pencucian. Jadi yang kita sucikan itu Allah. Begitu kita hilang di dalam kodrat air tadi, nah itulah kodrat Allah semata. Nah, seperti itu. Paham? Nah, begitu kita sudah melihat, sudah berhenti kita. Gitu ya. Nah, sering-sering dilakukan itu. Insya Allah alam ini akan menjunjung tinggi martabatmu. Ya, karena itu witirnya alam. Dulu diwitirkan alam. Alam ini mewitirkan ayat subhanallah itu 6.000 tahun dia witirkan. Karena menyambut sifat turun, qudsi turun. Nah, qudsi itu 7 petala langit itu namanya qudsi Allah. Ya, aras menyambut qudsi itu 6.000 tahun dia subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan dengan rasa kasih sayang, rasa cinta kepada Allah, pelan-pelan kita melakukan zikir tasbih tadi, kita wiridkan
kita taklimkan habis sholat dengan hati nurani dan penuh kerinduan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kita merindu banget kepada Allah. Selalulah hilanglah kamu di dalam zikir itu tadi. Dendangkan kepada Allah, turunkan dan serahkan keindahan itu yang kamu dendangkan di atas sajadah, dan kamu lupakan dan kamu naikkan seperti itu sehingga kamu lenyap di dalamnya, maka Allah akan menyentuh kamu, insya Allah. Paham? Ya, paham Buya, insya Allah. Orang kan nyanyi-nyanyi begitu aja, tapi dia tidak akan paham kalau tidak belajar. Insya Allah, ya. Silakan kalau masih ada. Pada Pak Nainci, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa? Subhanallah itu ya. Tapi pernah saya mencoba berpikir habis subuh itu ya. Jadi saya menengok setiap pohon itu hening. Itu apa ada sangkutannya dengan Iya, tadi sudah saya bilang 6.000 tahun alam ini bertasbih menunggu kehadiran Allah. Ya, ternyata yang turun Ka'bah yaitu kiblat. Dan Allah bersembunyi di dalam kiblat, itulah Baitullah. Turun Ka'bah, bersembunyilah Baitullah di dalam Ka'bah. Nah begitulah, turun Ka'bah jasad, bersembunyilah Baitullah di dalam markubah jantung batinnya Allah. Itu namanya kan batin hamdu amdihi. Makanya subuh itu mengatakan subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah wa bihamdihi. Nah itu ya. Tetapi karena itu alam, makanya itu tasbihnya. Karena ini diri, maka dilengkapi dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tuh. Kalau diri. Paham? Terima kasih ya. Insya Allah. Tapi kalau ingin kamu merindu kepada Allah dan mengharapkan perhatian Allah, lembutkanlah. Subhanallah walhamdulillah. Silakan kamu mau meratap kayak apapun, tapi lihat air subah itu naik. Berarti itu akan sampai dan kamu akan didengar langsung sama Allah. Nah itu ya. Habis sholat malam, habis sholat fardu, kalau lagi di rumah gitu, insya Allah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Bapak Aris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya ya, di sini mengamalkan ya. Insya Allah. Zuhur. Sebentar ya, dingin sekali. Terima kasih ya. Insya Allah. Jadi itu, silakan. Di sini ada titian yang sangat dekat dengan Allah, sampai dia mengaku yang tak terlihat dan yang berasa itu adalah dirinya. Bayangkan itu, subhanallah. Kalau memang tingkat mensucikan kita bagus, sampai ke tingkat subhanallah, sesungguhnya aku Allah. Nah itu ya, ini adalah mutlak. Maka barang siapa yang tidak menzikirkan ini, maka Allah sangat murka dengan dia. Kenapa? Ini adalah makom yang tertinggi disebut dengan bertasbih kepada Allah. Ya, ini adalah tasbihnya Allah. Ya,
maka dekatilah beliau, dekati dengan hatimu. Karena apa? Boleh kamu meratapi, tidak ada ayat untuk meratapi Allah, tetapi di sini disiapkan oleh Allah. Subhanallah. Kamu boleh lihat air itu naik, sambil juga kamu memperlihatkan keadaanmu yang sebenarnya kepada Allah. Berhentilah kamu menutupi penderitaanmu, berhenti kamu menutupi kelemahanmu. Perlihatkanlah jati dirimu yang sebenarnya kepada Allah, dan nyatakanlah, ikhlaskan dirimu untuk Allah. Walhamdulillah. Begitu kamu hadirkan air itu menuju keningmu, begitu juga kamu sebaliknya minta kehadiran Allah ke dalam hatimu. Wala ilaha illallah. Serahkan semuanya. Begitu air menyeliputi dirimu semua, kamu juga ikhlas menyerahkan semuanya. Ambillah ya Allah, ambillah ya Allah. Begitu. La ilaha illallah huwallah, dan dan aku huwallahu akbar, dan akulah kebesaranmu ya Allah, akulah yang bisa menjadi kebesaranmu ya Allah. Percayalah kepadaku, huwallahu akbar. Teruskan laksanakan seperti itu. Apalagi kalau kamu jatuhkan ini menjadi hubungan Baitullah dengan Allah, alhamdulillah, demi Allah pasti Allah ijabah kamu. Paham? Insyaallah ya. Jadi apapun amalan dilakukan, kalau kesucian Allah belum meliputi sekalian alam, belum mengisi dirimu, belum masuk ke dalam rongga dirimu, sesungguhnya masih jauh kamu dalam pandangan Allah. Tapi setelah kamu bertasbih atau merintih kepada Allah dengan mensucikan sampai kamu ditumpanginya, berarti kedekatanmu dengan Allah bukan lagi berdekatan, tetapi susah untuk dipisahkan. Insya Allah perhatian yang lebih tinggi adalah orang yang bermukarabin, orang yang menyatu kepada Allah, bukan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi orang yang menyatu dan menyerahkan dirinya. Makanya ayat tasbih itu ayat yang paling dimuliakan Allah dari segala ayat. Yang kedua Bu ya, enggak dan apapun boleh Bu ya. Insya Allah, ya. Nah, jadi insya Allah, jadi seperti kamu masa lalu sudahlah, lupakanlah, ya, lupakan itu semua. Meskipun orang begana begini memandangmu, tapi kamu sudah harus sekuat apa orang memandangmu, lebih kuat lagi kamu memandang Allah. Insya Allah semua akan terbalik faktanya nanti. Apa yang dihinakan akan menjadi pujian bagimu. Insya Allah. Baik, silakan yang lain. Pada Bapak Farudin, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Amin insya Allah. Tadi dalam penjelasan Buya, berdiri dan duduk itu ada rahasia dalam salat. Betul. Mohon kiranya Buya lebih diperjelas lagi Buya. Terima kasih. Iya, baik. Berdiri adalah kekuasaan Allah, Allah fil awalul, dan duduk adalah pengakhir solat. Berarti Allah fil akhirun, berarti aku awal, aku juga akhir. Nah inilah yang harus benar. Coba kalau tidak kita sadari tumbadil yang duduk terakhir itu Allah, berarti kita yang mengakhiri solat. Kafir kita, karena kita yang menghentikan solat. Karena dia sendiri yang menutup pertemuan, karena dia sendiri yang membuka pertemuan. Paham? Insya Allah. Baik. Bisa lanjut Bu ya. Boleh, silakan.
sebagaimana biasa di dalam melaksanakan sholat. Terkadang di saat takbiratul ihram itu dalam rasa batin muncul sesuatu yang sangat luar biasa. Terus badan selalu bergetar, lalu air mata meluncur. Nah, hal seperti itu Buya, kira-kira apa makna dan atau apa yang bisa dilakukan sehingga bisa lebih meningkat kepada Yang Maha Kuasa. Iya, berubah pandanganmu. Berubah pandangan. Yang kamu rasakan, yang kamu alami, itu yang dialami Allah. Bukan, jangan kita yang menganggap mengalami. Kenapa? Lahaya sa'autu alal mahabbatun wa antai banasun. Allah iratun ilallah. Apabila kamu merasakan rindu dekat kepadaku, sebetulnya sesungguhnya akulah yang rindu itu. Karena air matamu itu adalah diriku, airku sendiri. Tidak ada asal usulnya di bumi ini. Jadi kembalikan ke dia. Dengan kamu merasakan, itu dia yang merasakan. Dengan kamu mencintai dirimu saat itu karena dia turun maujud dalam dirimu. Itulah kesempatan kita mengatakan, Allah kalau dia bilang orang yang paling tinggi derajatnya di mataku adalah orang yang telah mahabbah, yaitu orang yang sudah merindukanku. Tingkat insaniyah dia itu sudah ditingkat dengan bukan insan kamil, bukan insan kamil mukamil, bukan kamilul kamil, tapi sudah kamil muzammil. Nah, kalau diangkatnya derajatnya, kalau kita sudah merindu kepada dia, Allah berikan derajat insan muzammil, insan yang sangat dekat denganku. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Insya Allah ya. Masih bisa satu lagu ya. Silakan, silakan. Saya mau maaf ini Bu ya, karena saya punya istri, punya anak, dan merasa bahwa bagaimana mendidik istri dan anak. Apakah boleh pemahaman selama mengikuti kajian dari dia? Bisa saya sampaikan kepada anak istri saya sebagai amanah dari suami kepada istri dan anak. Terima kasih Bu ya. Baik, boleh kita sampaikan, tetapi bahasanya harus diindahkan. Bukan menyerahkan, dia beda. Menyerahkan sesuatu dengan mengamanahkan beda. Kalau mengamanahkan, bahasanya beda. Syiarnya benar-benar halus dan sangat menarik hati. Ya, tapi kalau menyerahkan ilmu rahasia, nanti akan terjadi kitabul ta'lif. Artinya apa? Ilmu berpindah, kita kosong. Makanya ilmu ini aurat. Aurat tidak boleh dilihat, artinya ilmu itu tidak boleh dibuka rahasia kecuali pada sesama baiat. Nah, kalau orang di luar baiat sempat kita buka sirnya, sudah dia akan pindah. Ini kitabnya ta'lif namanya, kitabul ta'lif, ditentukan untuk berpindah, gitu. Paham? Paham Bu ya. Terima kasih banyak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Mulyadi dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Terima kasih. Saya tidak ada pertanyaan selain menyapa Buya saja. Amin, insya Allah. Di murid terhadap guru. Amin. Itu aja, Buya. Iya, mudah-mudahan sapaanmu itu sampai ke Rasul dan Rasul menyampaikan kepada Allah. Amin. Insya Allah. Baik. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Baik, masih ada? Pakar Seno itu mau bertanya Pak. Baik, karena tidak yang menekan tangan belum ada lagi, kita cukup sampai di sini. Kembali saya 10 menit lagi insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.